Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, apa kabar? Kembali bersama kami di Jaksa Menyapa, tentunya dari studio PAL TV, sebuah program untuk mendekatkan diri Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan juga jajaran untuk masyarakat lebih mengenal tentang hukum, edukasi hukum, kinerja dan capaian yang telah dilakukan oleh para kejari yang ada di wilayah Kejati Sumsel. Hari ini bersama saya Hage Kainde. Saya Severi Manda yang akan menemani pemirsa PAL TV tentunya di Jaksa Menyapa. Betul Dan hari sekali. ini kita temanya untuk menjaga keharmonisan dan integritas tantangan intelijen dalam dinamika Pilkada Muara Enim. Betul sekali, dan untuk itu sesuai dengan tema, dengan intelijen, kita sudah menghadirkan narasumber yang sesuai dengan bidangnya, yaitu Pak Kasih Intelijen Kejari Muara Enim, ada Pak Anjas Rakarya SHMH. Apa kabar Pak Anjas? Alhamdulillah sehat Mas. Luar biasa, syukur ya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Anjas terkait tema yang kita tahu beberapa bulan mendatang akan ada pilkada nih, setelah kita sebelumnya sudah menjalani pilpres dan juga pileg. Ya. Tapi sebelum masuk ke tema, Pak Anjas, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu dengan profil dari narasumber kita. Mungkin boleh diceritain juga ke pemirsa awal mula berkarir di kejaksaan sampai dengan hari ini. Karena ini banyak sekali rupanya cerita-cerita profil dari narasumber ini menginspirasi masyarakat yang juga kepengen nih rupanya berkarir di kejaksaan juga. Silakan. Oke, makasih Mas. Jadi nama saya Anjas Rakarya, sarjana hukum, magister hukum. Saya bertugas di Muara Enim ini belum sampai 1 tahun. Jadi sebelumnya awal saya menapak karir di kejaksaan sebagai tata usaha itu di Kayagung, di Kejaksaan Negeri Kayagung. Sekarang namanya Kejaksaan Negeri Oki. Kemudian ketika jaksa pertama saya ditugaskan di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Kalau sekarang jadi Kejaksaan Negeri Palawang. Setelah dari situ dari Kejaksaan Negeri Palawang terus ke Kasubsi di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Itu sebagai kasubsi penuntutan di bidang khusus, di seksi tindak pidana khusus. Kemudian dari situ ke eselon 4 itu sebagai kasih pisus lahat. Kasih saya pertama di lahat, kasih pisus lahat itu selama 1 tahun 10 bulan. Kemudian saya pindah dimutasikan sebagai kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Prabu Muli itu selama 1 tahun 9 bulan. Dan setelah itu sekarang sejak Mei 2023 sampai sekarang masih di Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai kasih intelijen. Oke, berarti masih di sekitar Sumatera Selatan nih Kak ya? Alhamdulillah. Luar biasa, masih Pacang Hirup cukup berarti ya? Iya. Asli putra daerah Sumsel, Kak? Saya putra Mubah. Oh. Itu awal karirnya di tahun berapa Kak? Masuk kejaksaan capeknya di tahun 2005. 2005 start ya, yang dimulai dari Kejari Oki tadi ya, Kayagung dulu ya. Nah, itu emang udah cita-cita atau gimana tuh ceritanya bisa nyemplung ke dunia kejaksaan? Ya, kalau cita-cita sebenarnya bukan jadi jaksa, tapi kita nggak tahu jalan hidup ternyata Allah tunjukkan supaya kalau sudah dari awal tahu mau jadi jaksa mungkin kuliahnya sudah mengambil sarjana hukum. Tapi enggak, saya sempat ambil D3 di Politeknik Negeri Sriwijaya di Teknik Listrik. Tapi ternyata jalan hidup saya untuk jadi jaksa. Jadi saya kuliah lagi. Baik. Jadi PLN. Awalnya. Sama kan ya asik kan? Poltek kan? Tapi kesetrum. Karena memang Mak Haga ini Pak, cita-citanya memang menjadi jaksa. Cuma pas daftar gagal ya. Gagal terus. Mungkin anaknya nanti. Karena kata panitianya jaksa itu harus suka nuntut, bukan suka makan. Oh gitu ya. Iya, bukan suka bangun ya. Suka bangun KM7 dong. Ini luar biasa sekali ya. Kita ke tema. Jadi tema kita hari ini memang menjaga keharmonisan dan integritas. Betul. Tantangan intelijen dalam dinamika Pilkada Muara Enim. Kalau ngomongin tentang Pilkada, kita mungkin merefleksi dulu di awal tahun. Di triwulan pertama kita pemilu. Pilpres dan juga pileg. Nah, itu bagaimana tuh? Berjalan lancar, kondusif kan di Muara Enim? Terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk pemilu dan pileg di Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang memang dari awal sudah direncanakan. Semuanya berjalan lancar, tidak ada chaos, tidak ada yang sifatnya kekerasan atau tidak ada. Alhamdulillah konflik nggak ada. Aman ya. Aman. Kalau terkait money politik nih Kak, gimana? Money politik, ya untuk di Muara Enim tidak ada
Nggak ada terjadi ya? money politik. Nggak ada yang ketahuan apa enggak? Kalau pencegahannya seperti apa tuh dari Intel sendiri? Pak, jadi gini, untuk pencegahan kita dari awal sudah melakukan sosialisasi, jadi bahwa untuk membangun kesadaran masyarakat tadi akan pentingnya pemilu, karena pemilu ini merupakan pesta demokrasi, pesta rakyat, ya kan? Walaupun pesta yang nggak ada makannya ya pesta demokrasi ini ya. Iya. Beberapa TPS ada yang makan sih. Ada ya? Jarang tapi ya. Jadi kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke perangkat-perangkat desa, malahan kita turun langsung ke beberapa desa, beberapa kecamatan untuk mensosialisasikan sampai ke pentingnya netralitas aparat desa juga sudah kita sampaikan. Betul sekali, setuju sekali. Nah, tapi kan di pilkada ini kata orang itu bakal lebih panas dibandingkan pemilu yang biasa. Betul. Karena kita tahu yang kita pilih, kita kenal orangnya, ya kan, dekat sama Langsung kita. ya, gitu. Langsung. Oh, Gitu iya. kan. Nah, itu kira-kira strateginya apa nih terkait pencegahan konflik, kerusuhan, ataupun juga mungkin money politik juga yang kita tahu zaman sekarang kan bukan lagi melalui amplop kan, tidak lagi salam tempel tapi sudah pakai barcode, ya kan? Kris. Transfer kan digital. Nah, itu seperti apa tanggapan dari Intel? Ya, jadi gini, untuk pilkada ke depan kita tetap melakukan langkah-langkah seperti yang kita lakukan pada pileg dan pemilu tadi. Jadi kita terus melakukan sosialisasi ke setiap elemen-elemen yang ada dalam masyarakat, begitu juga dengan pemerintahan yang ada di desa. Terus kita melakukan sosialisasi tersebut agar pemilu tetap dapat berjalan dengan damai, tetap berjalan dengan sesuai rencana, dan juga tetap yang selalu kita ingatkan, dan ini juga perintah pimpinan kami di Kejaksaan Agung untuk selalu bersikap netral. Jadi tidak memihak salah satu pihak manapun, kita tetap netral, dan itu juga yang kita terapkan, kita sosialisasikan ke masyarakat maupun ke aparat desa. Walaupun jaksa boleh milih. Jaksa tetap boleh milih. Salah satu-satunya APH yang boleh milih. Oh ya, Tapi tidak boleh mengajak ya. tidak boleh mengajak. Iya. Tidak boleh mengajak. Kalau ngajak kampanye dong. Iya. Harus netral ya. Kak, mungkin kita boleh balik ke awal terlebih dahulu, yaitu arti dari intelijen itu apa sih sebenarnya, Kak? Mungkin masyarakat juga masih belum paham. Tusinya ya. Iya, makna intelijennya dulu mungkin. Ya, intelijen ini merupakan salah satu bidang yang ada di kejaksaan. Ya. Dimulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, ini ada semua di bidang intelijennya ada. Tapi kalau di Kejati mungkin namanya bidang intelijen, tapi kalau di Kejari itu namanya seksi intelijen. Jadi seksi intelijen ini tugasnya itu mengumpulkan data-data dan dokumen untuk dilaporkan ke pimpinan. Jadi apapun berita-berita ataupun data yang kita dapat di lapangan itu semuanya akan kita himpun, kita analisa, untuk nanti hasil analisa tersebut kita lapor ke pimpinan. Nanti hasil analisa tadi yang kita laporkan ke pimpinan nanti sifatnya supporting. Jadi misalnya ada perkara tindak korupsi atau ada perkara datun apa-apa, nanti kita support ke masing-masing bidang. Jadi sifatnya intelijennya sifatnya supporting. Baik, nah bagaimana dengan APH yang lain Pak? Kolaborasi dan juga sinergi. Ya, kalau dengan APH lain kita selalu berkoordinasi dengan APH yang lain. Apalagi sekarang kan sudah mudah ada grup WhatsApp ya, ada WhatsApp, kita tetap selalu berkoordinasi baik itu ke Binda, terus juga intelijen di kepolisian maupun intelijen di tentara. Cara kerjanya sama nggak, Pak? Kak? Intelijen jaksa, Beda. Intel Polri. Jadi intelijen beda. Jadi kalau intelijen kejaksaan ini khususnya di kejaksaan ini intelijennya itu intelijen penegakan hukum, justisi. Baik, ini luar biasa. Nah, kalau balik lagi ke tema kita kali ini Kak, tentang pilkada. Adakah sudah langkah konkret untuk menjaga keharmonisan dan juga mencegah terkait sengketa politik yang akan terjadi? Iya, jadi langkah-langkah konkret kita selalu melakukan koordinasi ke pihak-pihak yang terkait dengan pemilu, contohnya Bawaslu, KPU, bahkan juga dengan tim dari Polres, dari Kodim, selalu kita berkoordinasi apabila ada informasi-informasi yang dapat menjadi AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk pelaksanaan pemilihan umum tersebut, maka kita selalu berkoordinasi. Selama ini udah ada kendala nggak, Kak Anjas? Kendalanya cuma satu kalau di Muara ini, Apa? Tempatnya agak jauh-jauh. Oke. Tempat jauh-jauh, sedangkan Kabupatennya luas juga ya? kabupatennya luas, sedangkan tim kita, khususnya di posko pemilu di Kejaksaan Negeri Muara ini hanya ada 10 orang gitu kan. Hanya ada 10 orang, jadi kalau
untuk mengcover 22 kecamatan dengan wilayah yang luas segitu luasnya 246 desa. Kalau mau satu-satu nggak mungkin. Jadi kita tetap menghidupkan elemen-elemen yang ada di masyarakat, tetap kita galang untuk segera memberikan informasi sekecil apapun. Berarti SDM di struktural intelijen di sana masih kurang? Ya kalau untuk kinerja sehari-hari sudah cukup, tapi akan ketika ada momen-momen case kayak gini ya dirasa kurang. Oke, luar biasa ya. Nah di bawah Kak Anjas sendiri sebagai kasih intel itu ada bagian-bagian apa lagi nih strukturalnya? Ada kasubsi apa? Di intelijen ini ada 2 kasubsi. Kasubsi A yaitu ideologi politik, prasarana produksi intelijen dan teknologi informasi. Kemudian juga di kasubsi B itu ada kasubsi keuangan, ekonomi dan pembangunan serta pengamanan pembangunan strategis. Baik, ini luar biasa cukup banyak ya Pak ya Kak ya. Ini ada yang nekak bantah Kak dari beberapa. Nekak bantah. Maksudnya? Ada dari beberapa SDM yang ada. Banyak yang nekak bantah kan? Alhamdulillah yang nekak bantah tuh ada, tapi tetap bisa kita. Bacaan handle masih bisa kita handle. Ini luar biasa. Nekak bantah itu yang jadi perbedaan kan. Jadi bisa. Itu keunikannya ya. Iya, keunikannya. Asal sesuai SOP tidak masalah. Ya. Tetap. Nah, tadi kan disampaikan kasubsinya ada satu tuh ekonomi dan keuangan dan pembangunan nih. Kak Anjas. Berarti ada peran Intel Kejaksaan juga di situ di dalam pembangunan. Kalau bicara Kejari berarti pembangunan daerah nih ya. Iya. Nah, boleh diceritain Kak seperti apa perannya? Iya, jadi di kasubsi ekonomi pembangunan dan PPS, jadi di Kejaksaan ini ada, di intelijen ini ada program pengamanan pembangunan strategis. Pengamanan pembangunan strategis. Jadi program pengamanan pembangunan strategis tersebut merupakan dari perintah pimpinan untuk kita melakukan pengamanan terhadap pembangunan yang bersifat strategis. Tentunya dengan adanya surat penetapan dari kepala daerah yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategis daerah. Baik, ini luar biasa sekali dan tentunya ini Kak, kalau ngomongin tentang tugas-tugas terus informasi ini kan informasi rahasia nih Kak. Bagaimana itu menjaga kerahasiaannya agar tidak ada bocor halus, atau selama ini sudah pernah ada bocor halus itu? Oh, bocor halus kayak ban Mbak ya? Iya. Jadi enggak, alhamdulillah semua informasi-informasi yang kita peroleh yang sifatnya rahasia tetap kita jaga. Dan informasi-informasi tersebut ya intinya nanti tetap kita laporkan kepada pimpinan. Jadi tidak ada selama ini bocor-bocor halus, tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak ya? Aman Kak ya? Aman. Sudah ditampel ya Pak? Sudah, tidak ada tampil-tampil. Karena memang bentuk glass door berarti nggak ada. orang terpilih kan dan juga diseleksi kan, luar biasa. Nah kalau pembangunan tadi Kak, selama ini sudah mengawal pembangunan apa nih kalau di Muara Enim? Ya, jadi yang sudah kejadian. Terima kasih. Jadi di Muara Enim selama saya menjabat sebagai Kasintel Muara Enim itu kita sudah jalan 4, bahkan sekarang udah 5 kegiatan pembangunan strategis. Di antaranya ada pembangunan jembatan, terus pedestrian, terus lampu jalan, itu yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan terakhir ini di tahun 2024 ini baru ada PPS kita di bidang asuransi kematian. Oke, nah berarti dalam hal pembangunan strategis tadi, apakah memang Kejaksaan Intel ini juga menyoroti semuanya itu harus sesuai dengan SOP, bahkan mungkin bahan-bahannya, karena kita mengingat salah satu di wilayah di Sumatera Selatan kemarin jembatan ada yang rubuh. Betul. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari Intel? Jadi karena itu cukup viral ya Kak ya. Cukup viral. Tapi nanti kita akan tahan dulu, karena akan ada yang lewat satu ini dan kalau bersama kami di Jaksa Menyapa. Oke. Pemirsa masih bersama kami, masih dari Studio 2 PAL TV, masih bersama dengan Kasintel, Bapak Anjas Rakarya SHMH dari Kejari Muara Enim. Betul, kita akan ngobrol lagi dengan Kak Anjas, kita lanjut lagi Kak, dengan apa menjadi fungsi dan juga tugas dari Intel. Salah satunya yang tadi belum dijawab adalah mengenai pembangunan strategis. Kita tahu ada satu kasus yang baru-baru terjadi, itu jembatan flyover ya, kerennya yang ambruk.
Nah, apakah ini juga bagian dari Intel dalam memastikan semua bahan-bahan, struktur dari pembangunan strategis ini sesuai dengan SOP yang ada? Seperti apa, Kak? Iya, terima kasih. Jadi dalam PPS ini, kami singkat PPS ya, pengamanan pembangunan strategis ini sifatnya tidak masuk ke materi, jadi sifatnya menggalang akan adanya AGHT. Apakah di kegiatan tersebut adanya ancaman, atau ada gangguan, atau potensi hambatan dan potensi tantangan, itu yang di potensi itu aja yang kita Kewenangan kita. Iya, kewenangan kita. Jadi untuk ke materi pembangunannya, pasirnya atau materialnya kita nggak ikut ke sana. Baik. Nah, mungkin kalau sudah kasus kayak kemarin baru mungkin masuk ke ranah kasusnya mungkin ya, bukan pas pembangunannya ya. Iya. Baik, ini luar biasa sekali, Kak. Merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Kak, terkait tentang informasi publik. Informasi publik. Dan juga ini pasti berkaitan dengan literasi dari masyarakat itu sendiri. Itu bagaimana, Kak? Maksudnya? Bagaimana dengan mungkin kolerasinya atau mungkin dengan kolaborasi dengan media massa setempat Dengan media massa. dan lain-lain. Ya, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Muara Enim memang khususnya di bidang intelijen ini memang pola kerjanya nggak lepas dari media. Ya. Jadi publis, terus setiap kegiatan kita selalu melibatkan untuk media-media tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan yang kita laksanakan. Bahkan dengan media-media juga kita pernah atau sering melakukan satu kegiatan seperti Coffee Morning gitu kan. Terus juga ada satu kegiatan juga kemarin di bencana alam. Yang kemarin kan Muara Enim kan banjir. Jadi kita bersama-sama dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, Kabupaten Muara Enim, kita melaksanakan bakti sosial bersama-sama. Baik, dengan informasi-informasi terkait program-program yang ada di Muara Enim, program-program khusus di mungkin lewat media massa dan lain-lain. Ya, tetap kita laksanakan. Jadi setiap program kita turunkan ke media, ya kan? Kita publish melalui media-media massa maupun media elektronik yang ada di Muara Enim. Dengan PAL TV juga loh. Sana kan ada reporternya kan, ada wartawan PAL TV, Saudara Mardiansah ya di sana. Jadi kita selalu berkomunikasi dan setiap kegiatan kita di Kejaksaan Negeri Muara Enim kita publish melalui media-media. Baik, ini tentunya salah satunya ini kolerasi yang berjalan adalah Jaksa Menyapa ini, Kak. Siap. Di Kejari Palembang sudah ada podcast, apakah Kejari Muara Enim akan ada podcast? Ya, insya Allah, karena dengan tadi Pak, mungkin di episode sebelumnya Pak Kajari sudah menceritakan banyak tentang gedung baru kita, ya kan. Jadi kalau gedung lama itu memang tidak memungkinkan untuk membangun atau membuat podcast seperti Kejari Palembang gitu kan. Insya Allah di gedung baru nanti kan kita usahakan atau kita buat podcast agar peran dari intelijen dapat lebih meluas melalui media elektronik seperti podcast gitu. Masih atau mungkin program-program yang tujuannya untuk efektif nih Kak, untuk kinerja dari intelijen di Muara Enim. Karena Muara Enim ini kan cukup banyak permasalahan-permasalahan yang sensitif Kak. Illegal mining dan juga illegal drilling dan lain-lain. Itu bagaimana tuh Kak? Ya, jadi informasi yang kami himpun tadi, Mbak, namanya intelijen kan, jadi setiap informasi apa yang ada di lapangan tetap kami himpun. Betul. Kami himpun. Jadi datanya kami sajikan kepada pimpinan sebagai bahan laporan. Ya. Sebagai laporan. Jadi untuk keterbukaan informasi tersebut, ya kan kami tetap mengeluarkan pemberitaan yang memang sesuai dengan porsi kami. Ya. Sesuai porsi kami. Ketika itu sudah bukan dari porsi kami lagi, bukan dari hak kami lagi untuk menyebarluaskannya, kami tidak akan sebarluaskan. Bagaimana dengan mengevaluasi kinerja dari tim? Oh ya, jadi untuk evaluasi kinerja tim saya biasakan di kantor itu, khususnya di intelijen, itu setiap 1 minggu saya kumpul rapat, ya kan, tim saya kumpul rapat biar untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan apa yang perlu dievaluasi dari pekerjaan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi setiap 1 minggu sekali. Seminggu sekali ya. Kak Anjas, Siap. Pak Asintel kan ada program tabur Ya. Tangkap Buron. Nah, seperti apa implementasi di Muara Enim? Ya, makasih. Tangkap Buron
di Kejaksaan Negeri Muara Enim kemarin pada tahun akhir 2023 berhasil menangkap 1 orang buron tindak pidana korupsi. Jadi itu berhasil kita tangkap di Palembang, di Rumah Sakit Bunda, dan akhirnya sekarang sudah menjalani persidangan, sudah ingkrah. Nah, tinggal satu lagi, nanti ada satu lagi tabur DPO yang nantinya akan kita rencanakan akan kita lakukan penangkapan juga. Baik, ini luar biasa sekali karena memang Mang Cihaga ini buronan, Pak. Buronan apa, Pak? Suka menipu gadis-gadis muda ya. Nggak gitu. Halo, Dek. Baik, ini Soalnya dia nggak gadis muda. Gadis tidak, muda tidak. terima kasih loh. Dan ini terkait tentang pilkada juga. Pasti ini informasi-informasi yang sangat sensitif, terutama hoax. Nah, itu bagaimana, Kak? Ya, jadi untuk pemberitaan hoax, kita pernah atau kita pada saat pileg dan pemilu kemarin, kita ada melakukan sharing atau diskusi dengan KPU, Bawaslu, dan mengundang pihak pemerintahan daerah dalam hal ini Kominfo. Kominfo. Jadi di situ kami menyarankan menggunakan Kominfo sebagai media sharing. Media sharing apakah berita yang disebarkan seseorang itu hoax atau enggak. Yes, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu hasil dari tabur tangkap buron di akhir 2023 menangkap 1 buron tipikor di Kota Palembang. Nah, ini seperti apa mekanisme kerja dari Intel kalau misalnya memang para buron ini bukan lagi di Muara Enim, bahkan bukan di Sumatera Selatan lagi nih, keluar bahkan sampai ke luar negeri, seperti apa tuh, Kak? Ya, pada intinya SOP dari tangkap buron tersebut ya kita tetap melakukan permohonan atau permintaan kepada tim tabur yang ada di Kejaksaan Tinggi. Itu ada di bidang KCE, di bidang di KCE bidang intelijen, kita tetap melakukan permohonan untuk melakukan tangkap buron. Nanti sprint yang dikeluarkan itu sprint dari Pak Asintel untuk kita melakukan tangkap buron tersebut. Kita selalu berkoordinasi, begitupun juga dengan buronan-buronan ada di luar, ya kan? Kita tetap melakukan koordinasi bersama dengan tim dari Kejati ke ada namanya AMC, Pak, kita Adiasa Monitoring Center, itu ada di Jakarta. Nanti kita laporkan ke sana kalau sudah sifatnya di luar daerah. Jadi nanti dari AMC tersebut yang mencoba untuk menyambungkan ke tim tabur di tempat daerah beradanya buron tersebut. Tapi kita tetap berangkat. Tetap berangkat, Mas. Tetap berangkat. Cuma koordinasi dengan tim di sana ya? Ya, koordinasi dengan tim di sana. Karena mereka tahu wilayah kan. Luar biasa. Jadi memang tidak mengenal batas tempat ataupun waktu ya. Dikejar sampai kapanpun. Apalagi terkait. Itu waktu yang kemarin, yang tangkap buron yang di Palembang, yang akhir Desember itu kemarin, kami tangkap pada saat hujan-hujan, itu di rumahnya jam 10 malam. Jam 10 malam di rumah. Baru nak tidur. Baru nak tidur ya? Belum sempat mimpi buruk ya? Sudah kenyataan yang buruk. Itu sudah Kasus apa buronan, itu, Kak, kalau boleh tahu? tindak pidana korupsi, buronan, DPO itu sudah selama 2 tahun lebih. Terkait korupsi? Tindak pidana Pengadaan? korupsi, bukan, fisik, pekerjaan fisik, pembangunan. Ya, fisik. Oke, apalagi berkaitan dengan penyelamatan uang negara ya. Dan dari tangkap buron tersebut akhirnya juga si DPO tersebut, buronan tersebut mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya. Artinya efek dari pembalian kerugian negara juga sudah terpenuhi juga. Betul. Nah, Kak, kalau itu sudah dikembalikan tapi hukum tetap berjalan. Tetap berjalan. Tapi menjadi pertimbangan bagi untuk peringanan. Pertimbangan dalam melakukan penuntutan. Oke. Baik, Mang Cihaga ya. Saya ingin bertanya mungkin. Semangat kami kalau udah Anjas nih. Semangatnya. Enggak sih, tapi sebenarnya sih out of topic, Kak. Ini mungkin keresahan dari masyarakat Muara Enim. Lebih bertanya ke pendapat Kakak sebagai Kasintel. Keresahan dari masyarakat Muara Enim itu sekarang itu angkutan barang dan angkutan batubara. Iya, batubara itu sangat. Bukan angkutan duku kan? Bukan. Angkutan duku. Ditunggu kan? Muara Enim juga banyak duku ya, Kak ya? Lagi banyak duku. Oke, lagi banyak duku. Nah, ini kan meresahkan, Kak, dan juga membahayakan. Nah, itu bagaimana, Kak, pendapat Kakak sebagai Kasintel? Terima kasih. Jadi kemarin terhadap angkutan batubara ini terutama bukan hanya angkutan batubaranya saja, juga akan tetapi angkutan karyawannya juga sekarang yang membuat resah. Jadi kemarin kita sudah berkoordinasi bahkan rapat dengan Disub dan seluruh pihak PT-PT yang ada yang beroperasi di wilayah Muara Enim itu, khususnya di bidang batubara, untuk seperti dalam hal
kemarin lebih ke pengangkutan penumpang aja. Pengangkutan penumpang agar ditertibkan sesuai dengan SOP. Baik, berarti sudah ada tindak lanjut ya? Iya, sudah ada. Jam operasionalnya dan lain-lain. Perda, sudah ada perdanya. Baik, kita akan kembali pemirsa, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Ya. Ya, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa dari Studio Dopal TV. Memang tunjuk kita pemirsa masih dengan kawan-kawan dari Kejari Muara Enim, dan edisi ini kita bersama dengan Kasintel, Kasih Intelijen Kejari Muara Enim, Kak Anjas Rakarya SHMH. Kita lanjut ngobrol lagi, Kak Anjas. Ya. Kita sekarang mau tanya nih, tadi Pak Kajari sudah sampaikan bahwa kasus dominan di Muara Enim masih rasanya hampir sama seluruh Indonesia, Narkoba ya? Narkoba. Ya. Nah, dari Kasintel, seperti apa tindakan pencegahan yang sudah dilakukan? Terima kasih. Jadi di seksi intelijen ini ada namanya kegiatan penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan jaksa masuk sekolah. Bahkan jaksa masuk pesantren dan kita laksanakan juga di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Kalau sekarang jaksa? Masuk TV. Jaksa masuk TV. Jadi dalam setiap penyuluhan hukum atau penerangan hukum tersebut, terutama di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah jaksa masuk sekolah itu ataupun pesantren, kita selalu memberikan satu materi, salah satunya materi tentang bahaya untuk narkotika. Jadi karena memang di Muara Enim khususnya itu pelaku narkotika itu sudah menyerang ke arah anak-anak, anak-anak yang jadi kurir, ya, termasuk korbannya juga ya kan, korban juga. Jadi di situ kita melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah atau jaksa masuk pesantren. Beberapa materi yang kita sampaikan, salah satunya yaitu pencegahan atau mensosialisasikan betapa bahayanya akibat dari penggunaan narkotika. Iya. Baik. Nah, kemarin ada di daerah, salah satu daerah itu viral fenomena Cinderella. Apakah di Muara Enim juga impact-nya itu seperti apa, Kak, dengan viralnya video itu? Ya, untuk di Muara Enim, kalau kemarin Cinderella itu kalau nggak salah Banyuasin. Ya, Banyuasin. Jadi kalau di Muara Enim itu sejauh ini tidak ada hal-hal yang seperti itu. Bahkan untuk hiburan-hiburan malam sendiri di Muara Enim juga sudah dibatasi. Ya, karena kan cukup kalau hiburan-hiburan di Muara Enim ini cukup berkembang masif ya, Kak, ya? Di Muara Enim ya? Enggak juga. Ya. Jadi untuk kayak hiburan masyarakat kayak di Cinderella itu kan hajatan itu ya kan, hajatan di Muara Enim selama ini juga nggak sampai terlalu malam gitu, Pak. Oke, baik. Ini luar biasa sekali. Masih aman ya, Kak? Ya, aman masih. Di hajatan itu bukan menimbulkan klaster baru malah? Bukan. Jadi klaster baru itu peredaran narkotika akan masuk di sana. Ya, sampai saat ini di Muara Enim dari beberapa kasus yang ada narkotika yang ada di Muara Enim juga tidak ada lokus dan tempusnya pada saat hajatan tidak ada. Berarti itu datang dari daerah lain ya? Dari daerah lain. Karena juga Muara Enim kan daerah perlintasan, Mbak. Iya. Daerah perlintasan dari Batu Raja, Lahat, Pemulih, Pali. Ya kan sentralnya di Muara Enim kalau mau ke daerah-daerah lain. Dan banyak datangan ya, Kak? Iya. Selain narkoba apa, Kak, di sana? Kasus dominan ya? Dominan ya pencurian biasanya. Pencurian. Mencuri apa nih, Kak? Mencuri motor, mencuri hati? Ya. Mencuri hati tidak bisa ya, Pak? Tidak bisa. Kayaknya bisa itu pencurian sepeda motor itu yang paling banyak. Begal juga mungkin. Begal nggak terlalu banyak. Oh, begal nggak ya? Terlalu banyak. Lumayan aman ya berarti ya? Relatif aman. Luar biasa. Kalau kekerasan, Kak? Kekerasan ya kecil, enggak terlalu lah. Kecil volume itu. Volume. Ya, jadi pada intinya 60% itu narkotika, sisanya tindak pidana yang ada tuh bagi-bagi gitu persentasenya. Tindak pidana yang mungkin kayak mencurian kan itu yang bisa dilakukan restoratif justice ya, Kak, bisa. Kalau narkotika untuk saat ini belum. Untuk di kejaksaan belum. Nah, Kak, kalau kasus tentang perlindungan anak? Perlindungan anak juga banyak. Ada, bukan banyak. Ada. Oke. Jadi tapi tidak cukup dominan ya. Jadi itu yang pertama kalau misalnya kita top 3, narkoba. Kedua? Pencurian dan? Korupsi pasti ada, kita tiap tahun pasti kita. Tapi nomor 3 kah? Apakah nomor 3? Mungkin tadi perlindungan anak. Perlindungan anak ya. Kak, ukuran keberhasilan dari bagian intelijen ini, kita melihat dari mana sebenarnya?
Kalau ukuran keberhasilan dari intelijen yaitu bagaimana informasi yang kita peroleh, data yang kita peroleh, kita analisis untuk menjadi yang kita laporkan ke pimpinan, ya kan, mempunyai nilai intelijen tersendiri. Baik, berarti untuk sampai sekarang dinilai tahun 2023, apakah sudah cukup berhasil, cukup puas dengan kinerja dari bidang Intel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pimpinan pun juga responnya bagus nih. Iya. Oke, ya. Nah, kalau untuk 2024, selain kita mempersiapkan pilkada yang beberapa bulan mendatang, apa program unggulan dari bagian Intel sendiri, Kak? Ya, terima kasih. Jadi untuk ke depan di 2024 ini kita sudah mulai di salah satu kecamatan itu ada namanya Jaksa Sahabat BUMDes. Ya. Jadi kita Sahabat lihat BUMDes. jadi Badan Usaha Milik Desa. Jadi kita lihat di desa-desa yang ada di Muara Enim ini memang sudah ada BUMDes tapi tidak berkembang. Jadi makanya kita mulai tahun ini kita menggalakkan atau kita declare-kan program Jaksa Sahabat BUMDes. Nantinya kita akan bantu BUMDes di setiap desa itu untuk berkembang. Jadi tidak bergantung lagi dari dana-dana desa yang ada di desanya gitu. Baik. Sekarang itu Intel, bidang intelijen ini sekarang lagi concern apa? Ini yang menjadi prioritas? Ya, itu yang pertama tadi, itu Jaksa Sahabat BUMDes, itu yang pertama. Yang kedua juga kita mempersiapkan untuk pilkada. Pilkada. Jadi mulai sekarang informasi dan sosialisasi untuk kesuksesan pilkada sudah mulai kita lakukan. Ada case yang lagi menjadi prioritas? Belum ada. Belum ada yang saat ini. Berarti aman, tentram, terkendali. Aman tentram, walaupun masih ada hal-hal kecil tapi tidak menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Ya, karena kalaupun ada nggak mungkin disampaikan juga ya. Karena Intel, mata dan telinga pimpinan. Nah, seperti apa itu, Kak, tanggapannya dalam sebagai mata dan telinga pimpinan ini? Iya, sebagai mata dan telinga pimpinan. Artinya, lutut dan kaki nggak? Enggak. Lutut kaki tetap jalan, Mbak. Tetap jalan, Mbak. Jadi mata dan telinga pimpinan artinya Intel harus terjun ke, tidak ada yang berada di kantor, ya kan? Artinya kita harus mendapatkan informasi-informasi yang sedang berkembang atau yang akan berkembang yang menjadi potensi adanya gangguan-gangguan Kaptimas gitu kan. Nanti apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, kita olah untuk menjadi satu data intelijen yang akan kita laporkan ke pimpinan. Jadi pimpinan itu selalu menanyakan kepada intelijen itu ada berita apa nih, ada cerita apa nih, gitu. Berarti Kak Anjas ini salah satu orang yang paling tahu semua hal yang terjadi di Muara Enim, bahkan yang akan terjadi. Akan terjadi. Dukun dong. Cenayang ya. Karena itu kan harus selangkah lebih maju ya dari yang lainnya. Oh, motor kali ya selangkah lebih maju. Makin di depan. Iklan. Baik. Nah, Kak, kalau dari Pak Kajari, ini prioritas Pak Kajari apa nih untuk di Kejaksaan Negeri Muara Enim? Ya, untuk Pak Kajari kita udah prioritas utama sekarang gimana caranya kita cepat pindah kantor gitu. Pindah kantor baru gitu kan. Sabar lagi ya. Jangan ada yang kita pindah ke kantor baru karena suasana lebih kondusif, lebih nyaman gitu kan. Maka untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh setiap individu atau setiap seksi yang ada di Kejari Muara Enim ya akan lebih mudah. Kata orang Palembang, sehat berpikir kalau setuju. Sehat berpikir. Apakah Pak Kajari ini tidak sabar menempati ruangan baru yang lebih mewah? Bukan hanya Pak Kajari, kami juga semua. Kak Anjas, ini kan Intel selalu dikaitkan juga bahwa as a supporting bidang-bidang lain ini. Bidang Pitsus tadi dikatakan juga udah tangkap buron, itu pasti salah satu kerja Intel. Dengan Pitsus, lalu dengan Pidum, boleh nggak diceritain sedikit mekanismenya? Misalnya dengan Pidum, lalu dengan PB3R dan lain-lain, seperti apa tuh? Ya, jadi untuk bidang intelijen, seksi intelijen ini supportingnya ke semua bidang, bahkan ke instansi di luar juga pun intelijen di kejaksaan itu diperbolehkan untuk melakukan supporting data, ya kan? Kalau ke korupsi mekanismenya itu salah satunya tangkap buron tadi, kan? Penggeledahan ya? Iya, tangkap buron tadi, misalnya dari pihak Pitsus memberikan nota dinas kepada intelijen bahwa ada buron loh gitu, ada DPO Pitsus gitu, itu DPO Pitsus, nanti kita tindak lanjuti dengan kita melaporkan ke pimpinan, kemudian juga kita berkoordinasi ke tim tabur yang ada di Kejati, kemudian juga untuk Datun misalnya, Datun, ketika adanya temuan misalnya dari inspektorat
ya kan, dari inspektorat yang harusnya pihak-pihak tersebut mengembalikan, namun belum mengembalikan, bisa kita mintakan Datun untuk melakukan penagihan. Nah, jadi kita support data yang ada sama kita ke bidang Datun. Oke. Kalau Pidum udah pasti ya? Ya, Pidum itu lebih ke pengamanan seperti ya? Pengamanan sidang. Misalnya ada perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian, ya. Jadi kita Pidum biasanya bernota dinas untuk minta pengamanan pada tim Intel untuk melakukan pengamanan di persidangan tersebut. Nah, kalau bicara Intel juga tidak lepas dari yang namanya teknologi mutakhir nih. Ya, kan, itu ada kasubsidinya kita, teknologi informasi. Teknologi informasi itu kan, dan di era sekarang kan selalu berkembang sangat cepat. Ya. Ya kan, iPhone aja tiap tahun seri baru ya kayak. Nah, kalau ini pasti kan selalu mengikuti juga nih perkembangan zaman, atau seperti apa Kak? Teknologi ada. Karena kita tahu para penjahat juga mungkin teknologi juga canggih. Para penjahat. Ya. Iya, para pelaku. Terima kasih. Kejahatan ya. Teknologi seperti itu selalu kita ikuti, dan alhamdulillah kami dari pimpinan kami tertinggi di Jamintel juga selalu setiap ada perkembangan hal-hal yang seperti Mas sebutkan tadi, pasti ada sosialisasinya ke kami. Jadi kami itu udah dapat bimbingan juga dulu dari pimpinan loh. Modus-modus seperti ini, atau dengan adanya alat-alat atau aplikasi ini. Pelacak lengkap berarti di kantor Kak? Iya. Apalagi kantor baru ya. Makin semangat ya. Nah, gimana tuh Kak dengan masyarakat Muara Enim? Apakah masyarakat Muara Enim ini sudah mulai aware dan juga melek terkait tentang informasi yang diberikan, program-program yang diberikan? Karena kan banyak sekali program-program Kejari Muara Enim ini yang sangat-sangat menguntungkan untuk masyarakat. Iya, alhamdulillah sampai saat ini masyarakat juga, yang saya rasakan sekarang dengan mungkin standar penilaiannya saya lihat dari medsos yang ada, medsos kita dari sebelumnya sekarang ada peningkatan followers gitu kan, komen-komen dari pihak-pihak masyarakat. Tidak dibeli tapi Kak? Tidak beli, karena kita nggak ngerti yang beli-beli. Pasti nggak beli Kak? Pasti beli, hilang habis. Pasti beli dan jual Kak. Baik, ini luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah tanggapan dari masyarakat Muara Enim cukup antusias dan cukup menerima program-program yang kita buat khususnya dari Kejari Muara Enim. Dan juga menikmati ya dengan program-program ini ya. Ya. Oke, baik. Nah, Kak, mungkin kita sekarang sudah di penghujung acara. Sedikit closing statement, himbauan, mungkin ajakan untuk masyarakat Muara Enim yang sekarang lagi menyaksikan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi statement saya hanya satu, Mbak. Untuk masyarakat ke Kabupaten Muara Enim agar selalu menjaga Kamtibmas, agar selalu menjaga suhu politik yang sekarang dirasa sangat dinamis, ya, untuk menghadapi pilkada yang akan datang. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Anjas sudah hadir di PAL TV dan telah memberikan edukasi yang luar biasa pastinya sih untuk seluruh masyarakat pemirsa PAL TV. Betul sekali Hagai, dan tentunya Mang Cek Bica atau mungkin pemirsa PAL TV yang sekarang sedang menyaksikan Jaksa Menyapa, inilah tema yang kita bahas hari ini, menjaga keharmonisan dan integritas tantangan intelijen dalam dinamika Pilkada Muara Enim. Karena memang Kepala Seksi Intelijen ini Kak Anjas Rakarya SHMH terus didesak untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika lokal, keterampilan analisis yang cermat, serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam menjalankan tugas ini dengan efektif dan juga efisien. Sekali lagi terima kasih Kak Anjas Rakarya SHMH selaku Kasih Intelijen Kejari Muara Enim. Pemirsa, terus saksikan program Jaksa Menyapa hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih yang sudah nonton. Saya HGK Inti. Saya Sefer Imelda. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.